Praise the Lord, puji Tuhan. Saya beberapa waktu ini sempat ketemu dengan beberapa keluarga Saat Teduh, dan beberapa juga memberitahu kepada saya kalau STB ini ditonton di mancanegara kan. Jadi ada juga yang perbedaan waktu, sampai ada yang belan-belani, misalnya di Australia dibelanin untuk tidur siang dulu, supaya nanti pukul 11 malam live-nya ikut sini, perbedaan waktu, zona benua, akhirnya supaya bisa menyaksikan bersama-sama sampai tengah malam. I appreciate you so much. Setiap Anda, sangat-sangat kami hargai. Udah berapa tahun bersama, kita semakin akrab dengan Tuhan. Saya juga mau dorong Anda untuk bisa subscribe yang belum bergabung dengan channel ini, supaya kami terus bisa memberkatimu ya. Siapa tahu nanti suatu saat Saat Teduh on-site-nya, waktu live-nya itu diadakan di luar negeri juga. Nanti kita salah satu kota tersebut nanti sesuai tuntunan Tuhan. Sekarang kita belajar firman dulu. Hari ini saya mau bahas tentang berkat yang terselubung. Ulangan pasal 28 ayat 6-10, berkat yang terselubung. Banyak orang itu salah paham sama berkat. Sebenarnya berkat itu nggak jahat. Saya tergerak minggu ini untuk membawa Anda masuk ke seri berkat. Sekarang hari Rabu, nanti besok next Saat Teduh hari Sabtu saya lanjutkan. Hari ini berkat yang terselubung, nanti saya akan tetap jabarkan lagi gimana berkat hidup jikalau kita tidak punya berhala di hati. Leluasannya berkat Tuhan itu tak terhingga. Tapi sekarang kita lihat dulu blessing in disguise itu apa. Ada berkat-berkat tertentu itu disembunyikan dalam kedekatan dengan Allah. Kita nggak bisa lihat itu berkat sampai kita dekat. Dekat sama Tuhan maksudnya. Seperti harta karun yang tersembunyi. Ada berkat yang memang harus terlebih dahulu kita diurapi untuk bisa melihatnya. Ini berkat Allah. Berkat itu ada. Jangan anti atau alergi. Selama kita hidup dalam hadirat Allah, dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu berkat. Sebagian yang Tuhan izinkan itu nggak nyaman, nggak enak, misalnya ujian iman. Jadi kita harus punya mentalitas berkat, bukan cari berkat itu materi seperti banyak orang alergi, bukan. Jangan trauma dulu. Daripada kita melihat Tuhan lalu curiga dan berkata, Tuhan jahat. No, saya kalau lihat Tuhan karena saya punya iman, apapun yang dari Tuhan, baik yang baik maupun yang nggak enak, yang enak maupun yang nggak enak, yang baik maupun yang nampaknya buruk sekarang, baik itu sifatnya upah atau itu mungkin ujian, apapun yang Tuhan izinkan, saya nggak taruh curiga sama Tuhan. My God is the source of all my blessings. Tuhan saya adalah sumber segala berkat saya. Berkat kami itu dari Dia. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, I take it as a blessing. Saya ambil itu mentah-mentah sebagai berkat Tuhan, lalu saya minta hikmat Tuhan. Ya, mari kita bermental berkat demikian. Kita menghargai Sang Pemberinya. Semua yang baik sempurna itu datang dari atas. Tidak taruh rasa curiga seperti Adam dan Hawa. Oh, I'm so blessed. You are blessed too. Kita semua diberkati. Kalau Anda ada bersama dengan orang lain di satu ruangan, atau Anda menonton bersama, katakan kepada orang kiri kanannya, God bless you. Tuhan memberkatimu. Ulangan 28 ayat 6-10 saya bacakan dulu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Coba lihat ayat 6 dulu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Belajar hati-hati dan peka dan jeli dalam hadirat Allah. Dalam hidup ini perjalanan. Namanya perjalanan hidup.
Jangan sampai kita itu cepat-cepat menilai sesuatu apa yang tampak mata di depan. Karena waktu kita masuk, kita tidak lihat berkat yang keluar. Bukan keluar itu hilang maksudnya. Ya, keluar masuk lalu lalangnya berkat itu seringkali kita luput. Waktu kita masuk, pandangan kita ke dalam ruangan. Padahal Tuhan juga memberkati keluar jalan keluarnya. Dalam Tuhan itu, berkat itu selalu berdatangan. Ya, selalu lewat entrance, selalu lewat exit. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tidak hanya satu dimensi, blessing is not flat. Ada berkat untuk masuknya, ada berkat untuk keluar. Misalnya, orang yang benar dalam Tuhan, orang benar maksudnya. Misalkan kalau dia pindah kota, ada berkat yang dia tinggalkan, tapi ada berkat yang akan dia songsong di kota baru. Pekerjaan baru, misalnya kalau lulus wisuda, Tuhan tidak pernah memberi kita berkat itu cuma satu arah. Keluar masuk kita diberkati. Berarti waktu kita lalu lalang di dalam dunia berkat Allah, pasti ada yang luput pandangan. Itulah sebabnya give room, kasih ruangan. Kasih ruang atau berikan ruangan untuk kita bisa mendapatkan berkat yang terselubung. Not everything is obvious today, not every blessing. Tidak semua berkat itu sekarang jelas sekali. Kasih ruang, kasih tempat agar Allah bekerja di dalam misteri. Dalam apa yang terselubung sekarang itu jangan cepat kecewa sama Tuhan. Blessing in disguise, apa yang tidak nampak mata, jangan cepat-cepat hakimi Bapa Sorgawi. Ada banyak berkat yang masih dikunci tersembunyi. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita percaya, suatu saat akan diwahyukan sama Tuhan. Ternyata selama ini yang kita kira, ini pencobaan lah, kita kira ini tulah lah. Ternyata ada berkat di belakangnya. Di balik setiap pintu yang tertutup, tanpa saya sadari, kalau saya beriman, untung saya tidak meninggalkan Tuhan. Pintu itu tertutup satu, waktu saya noleh ke kanan atau ke kiri, ada 10 pintu lain terbuka. Kalau pintu itu tidak tertutup, saya tidak akan mencari pintu berikutnya yang terbuka. Ternyata pintu berikutnya yang terbuka itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada pintu awal yang saya targetkan. Paham maksud saya? Jangan pernah menilai berkatmu hari ini. Berimanlah pada Tuhan, bahwa Tuhan itu sumber segala berkat kita. Jangan lekas kecewa, jangan mudah putus asa, patah semangat buat apa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tunggu dulu. Waktu baca Alkitab nggak boleh kita hanya baca. Coba kita kadang-kadang berhenti di kata tertentu untuk renungkan apa yang barusan kita bacakan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Enak kan? Tunggu, coba dipenggal. Slow down dulu. Tuhan akan membiarkan musuhmu. Wah, nggak enak ini. Pernahkah Anda merasa, kenapa Tuhan izinkan? Seolah-olah Tuhan biarkan musuh saya maju. Berperang melawan saya. Ini yang namanya berkat terselubung. Jangan cepat-cepat lempar handuk putih di ronde 1. Ronde baru pertama, tong, ronde 2. Kita lihat kenapa musuhku di atas angin. Kenapa musuhku beria-ria atas aku? Seolah-olah Tuhan membiarkan, karena ayatnya juga Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Sebelum mereka terpukul kalah oleh kita pada akhirnya, atau sebelum pada akhirnya kita menang, seperti awal mulanya seolah-olah Tuhan membiarkan musuh kita maju berperang dulu lawan kita. Nggak takut apa? Kalau mereka itu bersatu jalan serang kita, meskipun nanti pada akhirnya mereka bertujuh jalan lari tunggang langgang. Tapi sebelum ronde berikutnya waktu kita menang, ronde pertama itu yang berdebar, itu yang deg-degan. Bersatu jalan loh mereka menyerang kita. Kalau bangsa Israel perang raja-raja dulu, itu raja-raja biasanya berkoalisi. Moab, Ammon, Filistin, orang-orang Kanaan, Yebus, orang-orang semua nama-nama raja-raja kota Kanaan tersebut. Mereka berkumpul jadi satu. Wah, ngeri itu.
Coba bayangkan jumlah mereka itu seperti pasir di tepi pantai. Bangsa Israel itu hanyalah suatu umat yang jumlahnya kecil. Tapi kalau Tuhan izinkan berarti ada kemenangan besar. Asal jangan karena dosa kita. Asal jangan karena pemberontakan kita. Bagaimana dunia bisa tahu Allah Israel itu besar sekali? Ya memang harus diizinkan sekali-kali namanya peperangan besar melawan mereka. Harus diizinkan Goliat yang jauh lebih besar untuk menekan mereka. Bagaimana orang tahu kalau pada Daud ada Tuhan? Kalau Daud berantem dengan orang-orang sama size-nya. Tapi waktu Daud harus menghadapi Goliat yang 3 meter tingginya. Orang tahu itu bukan karena si bocah sakti. Tapi karena ada Allah Israel di baliknya. We want to know, kita mau tahu Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bagaimana kita tahu mengalami Allah yang menyediakan kalau kita tidak terlebih dahulu diizinkan mengalami sebuah atau suatu kekurangan. Atau pas-pasan, atau was-was, hati ini was-wasan. Persis jatuh temponya, aduh dari mana, tiba-tiba bisa on time segala sesuatu indah pada waktunya. Tepat pada waktunya itu kan nggak boleh terlalu dini, nggak boleh terlalu telat. Tidak boleh early, tidak boleh too late. Harus tepat waktunya. Jadi itu bisa kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu tidak dapat jaminan sampai pada waktunya. Lalu ketika Tuhan turun tangan menolong kita, kita berlutut dan menengadah dengan tangan kita angkat ke sorga berkata, how great thou art. Ajaib Tuhan, Engkau Yehovah Jirehku, Allah yang menyediakan, my provider. Kita seringkali berkata, aku mau mengenal Tuhan, aku mau mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan. Tapi ketika diizinkan kekurangan, kita marah sama Tuhan. Ketika kita dikonfrontasi dengan sebuah kebutuhan atau sesuatu yang mendesak, yang jatuh tempo atau apa, lalu kita berkata Tuhan gak setia. Jangan cepat-cepat kita itu menuduh. Baru di ronde 1. Ronde 2-nya nanti itu loh. Kita melihat bahwa musuh terpukul kalah oleh kita. Bagaimana kita bisa mengenal Yehovah Rafa, Allah penyembuh. Bukan berarti Tuhan memberi penyakit, tidak ya. Penyakit tidak datang dari Tuhan, jangan sesat kata Yakobus. Tuhan tidak mencobai dan dia tidak dicobai. Segala yang baik sempurna datang dari Bapa, Bapa segala terang. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, saya jadi ingat cerita tentang Yesus menyembuhkan seseorang di kitab Injil itu tercatat. Lalu ada yang tanya muridnya, siapa yang berdosa ya? Kenapa orang ini begini? Kenapa orang ini buta? Kenapa orang ini cacat begini? Apakah papanya, mamanya atau apa? Bukan. Yesus berkata, tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan atasnya. Wow, lalu orang itu melihat, lalu orang itu mengalami mujizat. Pernah sekali juga pada waktu akhirnya mati. Semua orang menangis-nangis, Yesus suruh mereka keluar. Tinggalkan dengan keluarganya, Tuhan berkata dia hanya tidur. Bagaimana orang bisa tahu Yesus kebangkitan kalau tidak ada yang mati dulu dan Tuhan membangkitkannya kemudian. Lalu ada juga cerita bagaimana Tuhan Yesus berkata, murid-muridnya berkata, Tuhan apakah penyakit ini pasti akan membunuh orang ini? Dan Tuhan berkata, tidak, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Wah luar biasa. Tuhan itu ingin sekali mewahyukan dirinya kepada kita. Ada berkat di dalam setiap masalah kita. Yang pertama tulis itu berkat yang terselubung di dalam masalah kita. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Yang kita sukakan kalimat yang terakhir terpukul kalah oleh kita. Tapi di ronde pertama Tuhan akan membiarkan musuhmu. Wah itu gak nyaman. Gak hanya membiarkan musuh, tapi seolah mereka berhasil atas kita. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju. Musuhmu yang maju. Seolah kau mundur. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Kok bertubi-tubi datang? Kenapa masalahku berkali-kali? Musuh datang dengan gelombang-gelombang bergantian. Silih berganti, persoalan tidak pernah berhenti. Berperang melawan saya. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa di balik persoalan kita ada berkat, di balik setiap musibah kita ada mujizat, dan di balik setiap ujian iman kita ada kesempatan untuk Allah menunjukkan kuasanya,
mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Kita baru mengerti bahwa berkat yang terselubung itu termasuk di dalam masalah kita. Jadi jangan ngomel dalam masalah. Seperti Rasul Paulus katakan, aku suka bermegah dalam masalahku, dalam persoalanku. Asal bukan karena dosa, kalau dosa jangan bermegah, bertobat. Tapi aku suka bermegah dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Kenapa? Justru ketika aku lemah, kuasanya menjadi sempurna. Wow, itu berkatnya. So, Paulus berkata gini, saya volunteer kalau gitu, saya suka rela di dalam masalah saya. Asal bukan saya yang cari masalah, asal bukan saya cari gara-gara, asal masalah saya bukanlah masalah yang tertimpa atas saya akibat kebodohan saya. Tapi kalau saya hidup normal, lumrah, lalu tiba-tiba ada masalah, ya namanya manusia. Tapi saya adalah manusia yang kenal Kristus, dan saya tahu bahwa ini adalah kesempatan. This is a God-given opportunity. Ini adalah kesempatan ilahi untuk saya menggandeng Tuhan dan mengalami kemenangan. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 8a dulu. Nanti kita akan dapat poin kedua dari sini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Oh, senang kita. Kita dapat berkat. Ya Tuhan, give me the blessing. Tapi dibaca lanjut, ternyata Tuhan perintahkan berkat ke atasmu itu dikoleksinya di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Yes, I bless you, but now you cannot have the blessing yet. Loh, ya aku memberkatimu, tapi kamu tidak bisa dapat berkat ini dulu. Loh, gimana sih Tuhan kasih kok aku belum boleh dapat? Kok aku belum boleh mengambilnya? Belum. Ya. Tuhan itu seperti orang tua. Orang tua kan sudah simpankan mungkin harta warisan untuk anak. Bukan berarti anak itu masih SD sudah bisa cairkan. Dia harus sekolah dulu. Dia harus bisa tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, studi. Mungkin sudah disiapkan. Contohnya, jikalau ada usaha yang suatu hari akan diteruskan oleh mereka. Udah kira-kira kelihatan blueprint-nya. Tapi anak itu belum lagi kuliah, masih SMA. Tunggu dulu, kamu bisa, ini milikmu, tapi belum punyamu. Kamu harus tunjukkan dulu lumbung dan usahamu. Seperti ditaruh Tuhan di trust fund, disimpan sampai akil balik tuh anak. Kita jangan marah kalau kita, mana berkatnya, mana katanya kau berkati aku. Loh kok jalanku masih susah harus bayar harga. Yang kedua, berkat yang terselubung di dalam usaha manusia. Jangan takut untuk kerja keras. Jangan takut untuk banting tulang, jangan takut untuk bayar harga, jangan takut untuk study hard. Ada berkat itu yang diperoleh instan, ada berkat yang diberikan Tuhan, dicairkan pelan-pelan seperti deposito begitu. Tapi itu sudah ada, utuhnya itu sudah ada dalam perbendaharaan Allah. Bukankah Efesus berkata gini di pasal pertama, segala berkat itu ada di alam rohani di sorga bersama dengan Kristus yang berkat untuk kita. Sudah ada. Nggak perlu ditambah, Yesus berkata sudah selesai. Every blessing you will need in the future, setiap berkat yang Anda rasa Anda perlukan atau yang sungguh perlukan atau hanya perasaan, dan berkat-berkat yang kemudian hari Anda akan butuhkan, semua itu sudah ada dalam Kristus. In Christ, Allahku akan mencukupkan dalam kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu bukan berkat materi aja, segala sesuatu, semua yang akan membuat hidup kita penuh. Everything ada di situ. Broken English ya, English yang patah-patah, English yang salah. Kalau orang Indonesia bilang gitu, everything have. Orang Singapura ya, kalau dia pernah berkata everything have. Semua ada. Ya, semua sudah disimpan dalam hadirat Allah. Cuma nggak dicairkan. Sebab ada berkat yang memang diselubungkan dalam usahamu. Jadi Anda harus berusaha dulu. Dan kalau kita melangkah dengan iman baru kelihatan. Lihat itu 12 rasul. Mereka kan di atas perahu. Tapi sebelum mereka berusaha step out of the boat atau melangkah keluar dari perahunya. Padahal di depan itu badai topan. Badai topan itu. Dan itu semua lagi angin riuh. Angin ribut. Ombaknya nggak keruan. Server aja tenggelam. Pada waktu itu dari semua murid-muridnya. Yang diberkati hanya yang berusaha. Siapa yang berusaha? Petrus yang melangkah keluar. Dia yang jalan di atas air.
Percuma Tuhan berkata sama yang 11 yang lainnya, kamu akan jalan di atas air. Mereka berkata, amin Tuhan, amin, amin. Iman tanpa perbuatan, ya sami mawon, sama aja. Sama dengan mati iman itu. Kalau semua berkata amin, amin, tapi tidak berbuat sesuatu, ya nggak terjadi apa-apa. Hanya satu yang berkata amin, lalu dia mulai berusaha. Waktu dia mulai berusaha langkah pertama, jalan di atas air. Langkah kedua dia jalan. Tuhan itu menyertai usahanya. Menyertai langkahnya. Lalu buktinya pada waktu dia mulai goyah alias mulai bimbang dan ragu, tenggelam kan? Tapi dalam tenggelam pun ada rescue. Jesus was to the rescue. Yesus menolong dia, mengangkat dia sekalipun dengan teguran kasih. Di mana imanmu? Kenapa kecil sekali imanmu? Kenapa kamu ragu? Tapi mendingan kita belajar dari kesalahan daripada nggak belajar apa-apa, hanya beriman pada perkataan tapi tidak pernah ada lanjutan perbuatan. Saya mendingan jadi Petrus yang ditegur daripada 11 yang tidak berbuat apa-apa. Saya mending jadi Petrus yang belajar dari kesalahan, tenggelam tapi nggak pernah diizinkan Tuhan tergeletak karena dia menopang tangan saya, daripada 11 orang itu yang gigit jari dengan teori. I think it's time ya. Kita nggak bisa berkata, Tuhan selamatkan keluargaku. Lalu kita nggak berbuat apa-apa. Meskipun nanti kalau kita berbuat sesuatu, kita injili, ajak ke gereja, kita doakan segalanya. Kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi sesuatu orang-orang diselamatkan, it's not because of your effort. Bukan karena usahamu. Karena usaha kita nggak bisa mencelikan mata rohani orang. Pasti itu. Saya sudah coba berkali-kali, kalau bukan Roh Kudus nggak mampu. Sampai ada terobosan, jikalau ada mata rohani yang dicelikan. Ya kan? Selaput itu jatuh dari mata mereka secara rohani maksudnya. Lalu mereka bisa melihat Kristus dan terang Injil itu. Mereka diselamatkan, mereka bisa berubah sifatnya. Padahal sifat dasar itu semua bukan karena kegigihan Anda ajak ke gereja, atau Anda taburkan firman, atau doa-doamu. Bukan, itu semua karena anugerah by grace alone. Kasih karunia Allah. Tapi ternyata kasih karunia Allah itu nggak ompongan. Kasih karunia Tuhan itu ada yang diberikan instan, orang itu nggak layak menerimanya. Tapi ada jenis-jenis kasih karunia yang memang Tuhan simpan untuk orang yang berusaha. Paham maksud saya? Ada berkat yang diberikan cuma-cuma. Ada berkat yang diberikan dengan syarat. Tapi berkat yang diberikan dengan syarat ini tidak kalah hebatnya dengan cuma-cuma. Karena di sini Tuhan bermitra dengan kita. Ini partnership. Kalau berkat yang diberikan cuma-cuma itu sonship. Itu anak. Dikasih gitu aja, bayi belum bisa apa-apa, udah dikasih kamar yang bagus, kasih semua yang terbaik yang papa mama sanggup belikan. Padahal dia belum bisa berjasa. Tapi saya nggak mau jadi bayi terus terhadap orang tua saya mau suatu hari jadi mitra mereka. Bisa saling percaya. Tak rasa berkatnya akan berbeda. Bayi akan dapat yang terbaik, tapi level bayi. Tapi kalau kita suatu hari partner kerja dengan orang tua kita, dan orang tua kita bangga dan kita tanggung jawab, saya yakin kepercayaan akan diberikan kepada anak yang besar, bukan yang bayi. Kepercayaan bukan hanya kepercayaan, kunci perusahaan. Kalau sama bayi mana mungkin kasih kunci perusahaan. Dia pasti kasih fasilitas untuk memomongnya. Tapi kepada yang bertanggung jawab, yang berusaha, yang menunjukkan jeripaya, yang sungguh-sungguh, yang menunjukkan bahwa dirinya bisa jadi orang kepercayaan. Orang seperti Tuhan kasih kunci. Jadi mari kita pahami dulu bahwa berkat yang terselubung itu dalam usaha kita. Saya kok merasa ada di antara Anda yang keluarga saat itu yang sebentar lagi akan pergi jauh, berlayar kayak atau kemana, pokoknya jauh kerjanya dari keluarga. Dan memang bukan pilihan, kalau Anda bisa milih mungkin tidak pilih pekerjaan ini, tapi memang pekerjaan ini yang memilihmu. Dan Anda tidak punya banyak pilihan, Anda perlu menyambung kehidupan. Izinkan saya mengatakan ini bukan dari idealnya, saya berdoa supaya Anda suatu saat menemukan pekerjaan yang Anda nggak usah pisah-pisah dengan keluarga. Tapi saya merasa sekarang ini appropriate, di timing sekarang ini, waktu ini saya rasa ini rema. Go with God's blessing. Pergi dengan berkat Kristus. Jangan berzina, jangan jadi orang yang salah. Janganlah berdiri di jalan orang berdosa, jangan ikuti sedap-sedapan mereka. But go, kalau itu mencari nafkah. Tuhan akan menyertaimu, harimu akan terasa lebih singkat, baik dirimu yang meninggalkan keluarga atau keluarga yang harus ditinggalkan, karena Anda berlayar atau kemana. Kalau Anda pergi jauh situ, biar Tuhan memberkatimu, pulang membawa penghidupan lebih dari cukup, jarang sakit keluargamu, dan supaya nanti anak-anak Anda bertumbuh tidak kekurangan figur, tapi akan ada masa-masa
Masa-masa yang hilang itu akan ditebus oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang ajaib. Saya percaya berkat nafkah yang Anda bawa pulang ke rumah itu nanti akan menjadi berkat seluruh keluargamu. Oh haleluya. Go, pergi. Saya rasa seperti Roh Kudus mengatakan ini. Di tengah-tengah khotbah saya ada profesi, ada nubuatan. Go, pergi. Dalam nama Yesus cepat kembali, sehat-sehat pulangnya. Haleluya. Ada juga yang mau operasi. Anda ragu, Pastor Philip kalau bisa doakan Tuhan supaya beritahu operasi atau enggak. Enggak apa-apa. Kalau memang itu adalah prosedur medis yang harus dilalui. Go with God's blessing. Nanti kalau ada mujizat ya, bukan karena Anda itu melawan arus medis. Enggak, saya itu percaya Tuhan itu pakai apalagi anak-anak Tuhan di dunia medis. Dokter-dokter, perawat-perawat, banyaknya tuh anak Tuhan. Mereka juga diberkati profesi mereka. Jadi kalau Anda memang harus telusuri lewat jalur prosedur yang alamiah, lakukan itu dengan iman. Nanti ya, imanmu itu bisa berubah demikian rupa. Iman yang sama ke Tuhan. Tiba-tiba di meja nanti, meja dokter terakhir sebelum cek-cek, sebelum operasi berapa minggu depan, dokter berkata, loh, mana ini? Mana ini? Dicari barangnya nggak ada, dicari penyakitnya nggak ada. Dia berkata, nggak perlu operasi, Tuhan luputkan dari meja operasi. Bukan karena Anda beriman pada mujizat, tapi Anda beriman pada Tuhan Sang Pemberi Berkat. Operasi atau nggak operasi, sembuh dalam nama Yesus saya berdoa untuk Anda hari ini. Tapi juga sebagian kan akan diluputkan Tuhan dari meja operasi sebagai kesaksian hidup bagi dirimu, keluarga, dan juga bagi tenaga dokter yang sedang menangani Anda. Oh haleluya. Sebab berkat Tuhan juga terselubung ada di dalam usaha kita. Usaha manusia. Nggak semua mujizat itu instan, tapi berkat itu diberikan sama Tuhan. 3. Kita baca dulu sekarang ayatnya ya. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lihat lagi, ia akan memberkati engkau. Nah sekarang kita semua tahu, tapi tunggu dulu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tahu nggak? Sungai Kerit, Tuhan itu tidak mengutus Gagak ke Elia. Iya sih, tapi nggak sepenuhnya betul. Tuhan itu utus Gagak ke Sungai Kerit. Elia harus pergi ke sana untuk mengkoleksi berkatnya. Memang untuk Elia peruntukannya. Tapi Tuhan kirim ke sungai tertentu. Nah kalau Elia pergi ke Bengawan Solo, nggak akan ketemu. Kalau yang di Jawa Timur di Sungai Brantas, nggak akan ada roti di situ dari gagak-gagak Tuhan. Tuhan nggak bisa diatur begitu. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Iya, di negeri. Tuhan yang pilih. Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan jadi orang lain sebab tidak ada berkatmu di sana. Di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kenali panggilanmu. Karena itu orang yang suka iri, suka mengingini ya dosa 10 perintah Allah yang ke-10. Mengingini, coveting segalanya itu nggak akan pernah diberkati sama Tuhan. Dia hanya iri hati aja. Yang ketiga, tulis berkat yang terselubung dalam kehendak Allah. Anda dan saya harus tanya, rajin-rajin tanya, ini kehendak Tuhan enggak? Ini kehendak Tuhan enggak? Ya. Apa yang sejahtera itu kehendak Tuhan? Apa yang tanggung jawab itu kehendak Allah? Di Sungai Kerit, Elia harus mengambil rotinya. Jadi bukan di sungai terserah dia, apa maunya. Ia memberkati engkau hanya di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kenapa Ishak diberkati? Karena Abraham berjalan dalam kehendak Allah. Ishak diminta aja dikasihkan. Hanya terakhirnya ditahan sama malaikat. Jangan sampai pisaumu kena ke tubuhnya. Makanya Ishak diberkati. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih kepada orang Yahudi tertentu. Bukan, karena mereka nurut kehendak Allah. Allah tidak pernah berjanji memberkati kehendakmu. Bahkan Yesus Kristus sebagai manusia, anak manusia, waktu sebagai Mesias Juru Selamat kita, harus mewakili kita aja. Tuhan Yesus saja harus mendoakan ini di Getsemani. Let your will not mine be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa jangan ditawar. Tidak ada berkat di dalam apa yang melanggar kehendaknya. Makanya orang kepahitan bisa diberkati nggak? Nggak bisa, karena Tuhan punya kehendak itu pengampunan. Kamu diampuni, ampunilah seperti kamu diampuni. Luar biasa.
Ada berkat nggak di dalam amoralitas, percabulan, sudah tinggal bareng sama pacarnya? Nggak ada. Karena Tuhan punya berkat itu ada pada kehendaknya. Kehendak Allah adalah ini. Paulus menulis dalam suratnya, pengudusanmu. Wow, repentance. Kalau kita sudah salah sama Tuhan, ada berkat Tuhan dalam pertobatan. Repentance. Jadi saya sekarang ngerti ternyata Ishak diberkati karena Abraham taat. Karena Abraham ikut kehendak Tuhan, bukan kehendaknya dia. Kalau kehendaknya dia nggak mungkin dikorbankan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Seperti Abraham dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka juga akan takut kepadamu. Berkat yang terselubung itu apa aja? Kita rangkumkan ada 3. 1, berkat yang terselubung di dalam masalah kita. So don't resent problems. Don't be sick of problems. Jangan kita tuh muak dengan problema. Nggak apa-apa sih kalau ujungnya itu adalah berkat Allah. Ya, nggak usah cari, tapi jangan marah. Jangan kita itu gelisah. 2, berkat yang terselubung di dalam usaha manusia. Ayo kerja keras, ayo belajar yang baik, ayo usahakan yang terbaik, be excellent in everything. 3, berkat yang terselubung dalam kehendak Allah. Jangan jalan semau gua. Jalan itu harus tanya Tuhan, biar kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Segala sesuatu baik itu jodoh, kerja, pelayanan, everything. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu.